Oke, selamat datang teman-teman di podcast Suara Konservasi. Waduh, Suara Konservasi. Selamat tahun baru ya teman-teman, selamat tahun baru ya. Sama-sama. Ya. Gimana tahun barunya teman-teman rasanya? Rasanya Wah, luar biasa. mantul. Wah, mantul. Apalagi ada yang jadi ini ya, pengantin baru. Pengantin baru. Selamat ya. Selamat menempuh hidup baru teman-teman. Tahun baru, kegiatan baru, pengantin baru gitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan untuk belajar dari tahun-tahun kemarin ya. Benar. Nah, kemarin itu teman-teman udah sempat ngadain kegiatan di tahun 2020 itu udah berapa banyak sih? Wah. Kalau untuk kegiatan secara umum di tahun 2020 itu berapa banyak? Walaupun pandemi ya, Ha-ha. itu lumayan cukup banyak lah kita lakukan kegiatan-kegiatan di Tanggamus, terutama di program sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi yang terintegrasi dengan program isi piringku dan Waste Community Collection berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Panjang banget kan? Itu Apalagi kegiatannya kan? itu kegiatan terakhir di tahun 2020. Itu yang tadi disebutin bukan? Iya, itu nama programnya. Nama Cuman programnya. Di sana kan banyak kegiatan-kegiatannya yang kita Ha-ha. lakukan seperti sosialisasi dan ada action-action lainnya gitu. Banyak event-event lainnya gitu, banyak di sana. Oh gitu. Tadi apa nama programnya? Apa? Mbak Brina nama programnya? Mbak Brina agak Panjang lupa sih dia. memang Panjang ya. Panjang. Pokoknya itu kegiatan terakhir di tahun 2020. Iya. Kegiatannya nama programnya apa tadi, Mas? Sistem Pengelolaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Teman boleh dong diceritain tuh kegiatannya itu apa aja sih isinya? Oke, mungkin mulai dari saya. Iya, boleh. Kalau saya karena memang dipercaya untuk memegang program khususnya di Waste Community Collection, mungkin teman-teman masih ini ya, apa itu Waste Community Collection? Masih asing ya. Masih Jelasin asing. dulu dong, jelasin dulu. Jadi Waste Community Collection ini adalah program yang terkait pengelolaan sampah di masyarakat, gitu, terutama sampah di rumah tangga gitu. Jadi memang fokusnya Waste Community Collection ini adalah fokus di Kecamatan Kota Agung. Nah, di situ kita kegiatannya banyak banget sih. Pertama yang kita mulai di sana adalah mapping stakeholder, kemudian ada mapping lokasi tempat pengelolaan sampah yang berpotensi gitu. Kemudian kita ada sosialisasi pengenalan bank sampah, sampai akhirnya kita bergerak dapat satu lokasi yang memang menurut kita di situ ada potensinya gitu. Dan ada potensinya, kemudian di situ juga ada kasus yang tinggi gitu tentang terkait sampahnya gitu. Kemudian juga selain dua itu kita juga melihat memang di sana komitmen dari pemerintah kecamatannya memang sudah konsennya ke pengelolaan sampah gitu. Jadi kita dapat lokasi itu di dua lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kuripan, kemudian yang kedua di Pekon atau Desa Kelungu gitu. Nah, di sana kita untuk Waste Community Collection kita membentuk 2 bank sampah di sana. Yang alhamdulillah sekarang masih berjalan dan berkelanjutan gitu. Karena kita tadi melihat dari potensi dan kemudian ada isu di sana, makanya kita pilih lokasi itu. Harapannya sih kita setelah membangun itu di sana, kelurahan-kelurahan atau pekon-pekon atau desa-desa yang lain itu juga bisa mencontoh gitu apa yang sudah kita lakukan di Kelurahan Kuripan dan desa atau Pekon Kelungu gitu. Nah, di situ juga kita bisa bersinergi dengan kawan-kawan CEO lain sih, kayak misalkan sampah bisa ditukar dengan sayuran. Itu program stuntingnya Mbak Brina. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan STBM-nya di Pekon Campang 3 itu mungkin Mas Alpian yang lebih menguasai lah gitu. Coba dong diceritain boleh Bang. Silakan. Oke. Kalau untuk kegiatan
STBM Ha-ha. itu memang kita difokus di Kota Agung ya. Salah Ha-ha. satunya tuh di Pekon Campang 3. Nah, selain apa namanya Pekon Campang 3 ini emang targetnya untuk deklarasi STBM itu ditargetin memang tahun 2019. Iya. Nah, memang terbentur pandemi. 2020 target di bulan Agustus tuh deklarasi. Sempet memang ada kendala kan, memang kan pandemi ini. Bahkan di pilar-pilar STBM itu masuk di perilakunya itu masuk di penanganan COVID gitu kan. Itu Iya, di pilar 2 pencegahan COVID. COVID gitu kan. Memang di 2020 ini kita belum sampai untuk deklarasi gitu kan. Insya Allah di 2021 capaian untuk deklarasi STBM di Pekon Campang 3 akan terlaksana lah ya. Iya. Itu dalam bidang STBM-nya. STBM. Nah, itu kegiatan yang udah dilakuin sama bidang kegiatan STBM itu apa aja Bang kemarin Bang? Selain kita ada pemicuan, sosialisasi, terus pendekatan ke masyarakat lah ya. Apalagi ada model kayak one day one house itu kayak malam gitu kan, kita silaturahmi ke rumah-rumah warga. Kita ngobrol-ngobrol santai lah di rumah-rumah warga. Kita sambil survei lah, ngeliat lokasi rumah-rumahnya gitu kan. Apakah benar perilakunya udah diterapin, emang benar udah diterapin di sana dari pilar 1 sampai pilar 5 gitu kan. Itu udah diterapin semua di udah sana. diterapin. Jadi Gitu. kan, Itu kalau dari STBM. Tadi kan ada apa nih tadi? Ada WCC. WCC. WCC bahasa WCC kerennya. lah dia. WCC. Terus ada STBM dan ada stunting. nah, itu diceritain tuh hubungannya dengan stunting itu yang dengan kegiatan program ya, dengan Iya. program tuh di sana kayak gimana? Nah, Ya, ini Miss Stunting. Iya. Stunting ya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan WCC itu untuk terkait pengelolaan sampahnya. Terus kalau yang STBM itu kan sanitasi. Kena hubungannya sama stunting pasti ada. Jadi kalau stunting itu faktor utamanya selain dari gen ibunya, itu juga ada sanitasi. Jadi Iya. sanitasi yang baik itu baik dan buruk itu pasti mempengaruhi stunting Iya. gitu. Oh gitu. Iya, jadi masih ada keterlibatan. Kita bertiga ini ada keterlibatannya. Nah, terhubung ya satu Iya sama dong. lain ya. Kalau untuk tadi kan sosialisasi pendekatan Bang? one day one house. One day Day one one house. house. Kalau yang di stunting di sana kegiatannya ngapain aja tuh? Nah, seharusnya nih kita sudah punya agenda kan, sosialisasi, terus kita ada pendampingan juga ke ibu hamil dan balita stunting maupun di PAUD. Iya. Tapi karena memang lagi pandemi kemarin kan tahun 2020 sampai sekarang. Nah, jadi kita itu sistemnya berubah. Iya. Jadi kita kolaborasi sama Puskes, sama bidan desanya, sama kadernya itu kita kunjungan, visit ke rumah. Jadi nggak semua rumah, tapi balita-balita dan ibu hamil yang memang butuh urgent lah, dalam keadaan urgent itu kita wajib kunjungi. Jadi memang mereka punya nomor-nomor kader sama Iya. bidannya, jadi tinggal ngubungin kita langsung kunjungan situ. Wah, keren banget ya. Jadi ini antara 3 orang ini satu program kegiatan itu saling keterkaitan Saling, satu iya. sama lain ya. Itu keren banget.